Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini, saya akan mengajak kita kembali untuk mendengarkan sebuah kebenaran firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis yang diambil dari kitab Bilangan pasalnya yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasih di dalam Tuhan, Musa adalah salah satu tokoh dalam Perjanjian Lama yang sangat terkenal. Banyak hal keberhasilan dalam kepemimpinan Musa menjadi abdi Allah dan alat di tangan Allah. Banyak perbuatan-perbuatan ajaib Allah, mujizat demi mujizat terjadi. Namun Bapak Ibu Saudara, semua hal hebat dan spektakuler itu bukanlah hasil dari kekuatan Musa atau kemampuannya sendiri, melainkan daripada Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, dalam berbagai keberhasilan yang diterima atau yang diraih oleh Musa, ia menjadi seorang yang lupa dari mana sumber kekuatan dan kuasa yang didapatkannya. Dicatat dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat yang ke-10, demikian bunyinya, ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaat itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Ibu Bapak Saudara, kalimat ini terdapat nada menyombongkan diri. Kata kami dalam kalimat ini adalah kata yang sangat egosentris. Seolah-olah mereka, Musa dan Harunlah yang mampu dan berhak melakukan mujizat itu. Dan seolah-olah mereka yang menjadi pahlawan di hadapan bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara, Musa lupa. Ia telah memindahkan kemuliaan Allah menjadi kemuliaannya atau kemuliaan kita. Saudara, Musa telah berdosa terhadap Allah. Dan akibat dari perbuatan Musa dan Harun, mereka tidak dipercaya oleh Allah untuk membawa umat masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam renungan ini ada pesan penting bagi kita saat ini. Kita pun juga diingatkan supaya kita jangan pernah memindahkan kemuliaan Allah menjadi kemuliaan kita atau kemuliaan diri sendiri. Karena apapun yang kita mampu lakukan dan apapun yang kita miliki, sumbernya semua daripada Allah. Dan tujuannya jelas untuk memuliakan Allah. Sebab kita hanya alat, Bapak Ibu. Kita hanya alat. Dan ada dua kata yang sering dipakai untuk menggambarkan bagian, yaitu alat. Alat itu sering disebut instrumen dan bisa disebut hiasan atau ornamen.
Sebagai contoh seperti ini. Jam dinding itu adalah alat penunjuk waktu. Tetapi jika jam dinding dalam kondisi rusak atau mati, maka jam dinding itu hanya menjadi hiasan atau ornamen dan bukan menjadi alat atau instrumen itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita mengambil atau memindahkan kemuliaan Allah menjadi kemuliaan kita. Jangan lupa, kita ini hanya alat di tangan Tuhan. Karena kita alat, maka tujuan untuk memuliakan Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih. Bersyukur pada malam yang indah ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami kembali bahwa kami hanyalah alat di tangan Tuhan. Sebagai alat di tangan Tuhan, biarlah kami mampu melakukannya sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam.